Halo teman-teman, saya Audrey Amelia Pardedi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi The Rules atau aturan dalam jaringan komputer. Sebelum kita masuk ke dalam aturan, kita harus mengetahui dulu apa itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, dalam sebuah jaringan, tentunya ada beberapa elemen-elemen atau alat pendukung berdirinya suatu jaringan komputer tersebut. Nah, elemen-elemen jaringan komputer ini ada 4, yaitu pesan atau message, yang kedua peralatan atau device, yang ketiga ada media atau medium, dan yang keempat adalah aturan atau rules. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan atau rules yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan yang disebut dengan protokol. Nah, protokol ini dapat diimplementasikan secara hardware maupun software. Nah, di video kali ini kita akan bahas 3 elemen komunikasi, protokol komunikasi, dan pentingnya protokol komunikasi. Nah, tujuan utama dari jaringan apapun itu adalah untuk memberi kita metode untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Nah, dari masyarakat manusia primitif paling awal hingga masyarakat teknologi paling maju saat ini, berbagi informasi dengan orang lain itu sangat penting untuk kemajuan manusia. Nah, semua komunikasi dengan pesan atau informasi yang harus dikirim dari satu individu atau ke perangkat orang lain. Nah, metode yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan berubah dari waktu ke waktu seiring kemajuan teknologi. Nah, semua metode komunikasi ini memiliki 3 elemen yang sama. Nah, yang pertama adalah sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan atau pengirim ini adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengomunikasikan pesan ke individu atau ke perangkat lain. Contohnya itu pesawat telepon. Nah, elemen yang kedua yaitu tujuan atau penerima. Tujuan atau penerima ini yang berguna untuk menerima pesan dan menafsirkannya. Contohnya yaitu pesawat telepon. Nah, yang elemen ketiga yaitu media transmisi atau saluran. Nah, elemen ini yang menyediakan jalur di mana pesan dapat melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Contohnya ini yaitu kawat tembaga dan serat optik. Analogi sebelum berkomunikasi yaitu kita harus menyadari dan menyepakati cara berkomunikasi. Nah, jika komunikasi menggunakan suara, kita harus terlebih dahulu menyepakati bahasa. Nah, selanjutnya ketika mereka atau kita memiliki pesan untuk dibagikan, kita harus mendapat format pesan itu dengan cara yang dapat dimengerti oleh tujuan kita. Nah, kita lihat seperti animasi pada gambar bahwa pesan yang dikirim oleh sumber pesan itu mendapat sinyal pemancar dan melalui media transmisi akan disampaikan kepada penerima sehingga pesan dapat sampai kepada tujuan. Nah, begitu juga jika seseorang menggunakan bahasa Inggris, tetapi struktur kalimatnya buruk. Nah, pesannya dengan mudah dapat disalahpahami oleh tujuan kita tersebut. Maka, masing-masing tugas ini harus menjelaskan protokol yang digunakan untuk mencapai komunikasi yang baik. Nah, sama halnya juga dengan jaringan. Sebelum berkomunikasi, perangkat itu harus sudah menyetujui cara berkomunikasinya. Nah, kita juga harus memformat pesan dengan cara yang dapat dimengerti agar dapat sampai kepada tujuan kita. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam animasi gambar, berlaku untuk komunikasi komputer. Pesan yang disampaikan oleh sumber pesan tadi disampaikan dengan sinyal pemancar melalui media transmisi
maka akan sampai ke penerima dan pesan tersebut dapat diterima oleh si tujuan pesan kita tadi. Nah, begitulah alur untuk penyampaian pesan dari sumber menuju tujuan. Selanjutnya, mengenai protokol komunikasi. Nah, komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu mengambil banyak bentuk dan terjadi di banyak lingkungan. Nah, kita memiliki harapan yang berbeda tergantung pada apakah kita mengobrol melalui internet atau berpartisipasi dalam sebuah wawancara. Nah, setiap situasi ini memiliki perilaku dan gaya yang telah kita harapkan. Nah, sebelum berkomunikasi satu sama lain, kita membuat aturan atau kesepakatan untuk mengatur percakapan kita. Nah, kesepakatan-kesepakatan tersebutlah yang akan menjadi protokol komunikasi kita kepada orang lain. Yang harus diperhatikan yaitu salah satunya metode komunikasi apa yang harus kita gunakan. Selanjutnya, bahasa apa yang harus kita gunakan. Dan yang terakhir, apakah kita perlu mengonfirmasi bahwa pesan kita telah diterima atau tidak. Yang pertama yaitu menentukan metode komunikasi. Sebelum komunikasi dapat dimulai, kita itu harus memungkinkan mencapai kesepakatan tentang metode yang akan kita gunakan dalam berkomunikasi. Seperti pada animasi gambar, kita lihat bahwa kedua orang sedang membahas metode apa yang akan mereka gunakan dalam berkomunikasi. Orang yang satu menyarankan untuk menggunakan bahasa isyarat, dan yang orang kedua menyampaikan bahwa dia tidak mengerti bahasa isyarat, dan lalu dia menyampaikan bahwa bagaimana dengan cara yang tertulis. Dan mereka akhirnya menyepakati bahwa dengan menulis adalah cara terbaik untuk mereka berkomunikasi. Selanjutnya, menentukan bahasa komunikasi. Sebelum komunikasi dapat dimulai, kita mungkin harus mencapai kesepakatan tentang bahasa yang digunakan. Seperti pada animasi gambar, kita lihat bahwa kedua orang sedang menyepakati bahasa apa yang akan mereka gunakan dalam berkomunikasi. Orang yang pertama mengatakan bahwa dia bisa berbahasa Jepang dan Inggris. Orang yang kedua menyatakan bahwa dia bisa berbicara bahasa Spanyol dan Inggris. Sehingga dari keempat bahasa yang bisa mereka utarakan tadi, mereka menyepakati untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris karena mereka sama-sama mengerti bahasa Inggris. Sehingga bahasa komunikasi yang mereka tentukan adalah bahasa Inggris. Selanjutnya, mengonfirmasi. Setelah menentukan metode dan bahasa, selanjutnya kita akan mengonfirmasi pesan yang telah kita sampaikan tadi. Seperti animasi gambar yang terdapat di layar, dikatakan bahwa orang satu ingin memesan kemeja dengan ukuran sedang. Dan orang yang kedua mengonfirmasi bahwa ya, dia sedang memesan kemeja berwarna hitam berukuran sedang. Dan si penerima yang pertama tadi mengonfirmasi bahwa pesanannya benar. Nah, komunikasi itu berhasil ketika pesan yang dimaksud telah diterima dan dikonfirmasi dengan baik. Aturan atau protokol ini harus diikuti agar pesan berhasil disampaikan dan dipahami. Di antara protokol yang mengatur komunikasi manusia yang sukses, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pengirim dan penerima yang teridentifikasi. Yang kedua, metode komunikasi yang disepakati, baik itu melalui tatap muka, telepon, surat, ataupun foto. Yang ketiga, bahasa dan tata bahasa yang umum. Keempat, yaitu kecepatan dan waktu pengiriman. Dan yang terakhir, yaitu persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Nah, teknik yang digunakan dalam komunikasi jaringan yang tadi setelah dijelaskan itu sama dasar-dasarnya dengan teknik atau protokol dalam percakapan manusia dengan jaringan komputer.
Sehingga kita harus memikirkan tentang protokol yang diterima secara umum untuk mengirim pesan teks kepada penerima atau tujuan kita. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa protokol komunikasi itu penting? Nah, sama seperti manusia, komputer itu menggunakan aturan atau protokol untuk berkomunikasi. Nah, protokol ini diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi dengan benar di seluruh jaringan, baik di lingkungan kabel dan nirkabel. Jaringan lokal didefinisikan sebagai area di mana semua host harus berbicara dalam bahasa yang sama. Yang dalam istilah komputernya berarti mereka harus berbagi protokol yang sama. Nah, jika di suatu ruangan berbicara bahasa yang berbeda, maka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Begitulah contohnya. Nah, demikian juga jika perangkat di jaringan lokal tidak menggunakan protokol yang sama, mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, karakteristik protokol. Protokol jaringan mendefinisikan banyak aspek komunikasi melalui jaringan lokal. Nah, seperti yang akan dijelaskan pada layar, bahwa yang pertama, karakteristik protokol yang pertama itu adalah ukuran pesan. Ketika pesan panjang dikirim dari satu host ke host lain melalui jaringan, mungkin perlu memecah pesan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memastikan bahwa pesan dapat disampaikan dengan andal. Nah, aturan yang mengatur ukuran potongan yang dikomunikasikan melalui jaringan ini sangat ketat. Mereka juga bisa berbeda tergantung pada saluran yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu format pesan. Format pesan itu tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ketika sebuah pesan itu dikirim, pesannya harus menggunakan format atau struktur tertentu yang telah ditentukan oleh data. Selanjutnya yaitu pengkodean. Pesan yang dikirim melalui jaringan pertama kali itu diubah menjadi bit oleh host pengirim. Setiap bit dikodekan ke dalam pola suara, gelombang cahaya, atau impuls listrik tergantung pada media jaringan di mana bit ditransmisikan. Nah, pesan yang dikirim tadi ditransmisikan oleh host tujuan menerima dan menerjemahkan sinyal untuk menginterpretasi pesan. Selanjutnya yaitu waktu. Waktu menentukan kecepatan di mana bit ditransmisikan melalui jaringan. Fungsi komunikasi jaringan bergantung pada waktu. Nah, ini juga yang mempengaruhi kapan sebuah host individu dapat mengirim data dan jumlah total data yang dapat dikirim dalam satu transmisi. Selanjutnya, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses menambahkan informasi ke potongan data yang membentuk pesan. Nah, selain pengalamatan, mungkin ada informasi lain di header yang memastikan bahwa pesan itu dikirim ke aplikasi yang benar di host tujuan. Nah, di setiap pesan yang ditransmisikan pada jaringan harus menyertakan header yang berisi informasi pengalamatan yang mengidentifikasi host, sumber, dan tujuan. Nah, jika tidak ada, maka tidak dapat dikirimkan. Inilah gunanya enkapsulasi pada protokol komunikasi. Dan yang terakhir yaitu pola pesan. Jenis pola permintaan atau tanggapan ini merupakan aspek umum dari banyak protokol jaringan, karena beberapa pesan memerlukan pengakuan sebelum pesan berikutnya dapat dikirim. Sehingga jenis pola atau tanggapan ini merupakan aspek umum yang paling penting. Namun ada juga beberapa jenis pesan lain yang dapat dengan mudah dialirkan melalui jaringan tanpa memperdulikan apakah pesan tersebut mencapai tujuannya. Saya rasa sekian dulu penjelasan saya mengenai the rules atau aturan dalam jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua.